Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dona Fazan dengan nomor NPM 20170511036 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjawab soal dari perintah dari kuis 2, yaitu untuk menjelaskan materi dari pertemuan ke-6 sampai ke pertemuan 9. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi 6 terlebih dahulu. Materi 6 adalah materi tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diakhiri dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array 2 dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dengan M baris dan N kolom. Sini ada contoh representasi dari matriks. A, I, J disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Jika M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujur sangkar atau persegi. Lalu ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris, matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Ordo matriks baris disebut 1 kali N, disebut juga vektor baris. Sini ada contohnya, matriks baris B sama dengan elemen 5, 9, min 13. Lalu ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Secara umum, ordo matriks kolom adalah M kali 1. Disebut juga vektor kolom. Di sini ada contohnya. Lanjut ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua komponennya bilangan 0. Matriks 0 dinotasikan dengan O M kali N. Di sini ada contohnya, yaitu di mana semua elemen di dalam matriksnya bernilai 0. Lalu ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu komponen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Di sini ada matriks bujur sangkar atau persegi. Lalu letak diagonal utamanya adalah di sebelah sini, yaitu elemen 4, 5, dan 9. Lalu ada matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal yang semua komponen unsur diagonal utamanya adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Matriks identitas dinotasikan dengan IN kali N atau IN. Di sini ada contohnya, di mana matriks identitas diagonal utamanya bernilai 1 dan selain dari diagonal utamanya adalah bernilai 0. Lalu ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang unsur selain unsur diagonal utamanya bernilai 0. Di sini ada diagonal utamanya bernilai selain 0, lalu selain dari diagonal utamanya itu bernilai 0. Lalu ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah unsur matriks persegi yang semua komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya adalah 0. Di sini contohnya yaitu diagonal utamanya, lalu di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Lalu ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua komponen atau unsur di atas diagonal utamanya adalah 0. Di sini ada contoh, di sini ada diagonal utamanya, lalu di atas diagonal utamanya semua elemennya itu bernilai 0. Lalu ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua komponen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Di sini bisa dilihat bahwa di dalam contoh matriks ini semua komponen diagonal utamanya, yaitu di sebelah sini itu nilainya sama, yaitu 5. Lalu ada transpos matriks. Matriks transpos merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Transpos dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T. Di sini ada contoh matriks A dengan ukuran 2 dikali 3, lalu jika ditransposkan maka hasilnya adalah matriks berukuran 3 dikali 2. Lalu ada pernyataan sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan aslinya. Hanya matriks persegi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran N kali N adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MJI untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Sifat transpos matriks. Yang pertama ada A plus B transpos sama dengan A transpos tambah B transpos. Dan yang kedua ada A transpos ditransposin lagi sama dengan A. Lalu ada C A transpos sama dengan C A transpos. C adalah konstanta. Lalu ada A B transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Lalu ada operasi matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Sini ada contoh representasinya. Lalu ada perkalian dengan skalar. Matriks dapat dikalikan dengan sebuah skalar. Di sini ada contoh skalar yaitu 5. Di sini ada contoh perkalian matriks skalar 5 dengan matriks ini. Lalu di sini ada proses operasinya dan ini adalah hasilnya.
Lalu ada perkalian dua buah matriks. Matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Di sini ada contoh perkalian dua buah matriks. Dua buah matriks berukuran 2 dikali 3 dikali dengan matriks berukuran 3 dikali 2. Lalu di sini ada contoh proses operasinya. Lalu di sini ada hasilnya. Lalu ada sifat-sifat matriks. Di sini yang pertama ada A plus B sama dengan B plus A. Lalu ada A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Lalu ada K buka kurung A dikali B sama dengan K buka kurung K dikali A tutup kurung dikali B. Lalu ada A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Lalu ada A plus B plus C itu sama dengan A dikali B plus C sama dengan AB ditambah AC. Lalu ada A plus B dikali C sama dengan AC plus BC. Lalu nomor 7 ada A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Lalu ada determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan yang dinyatakan dengan determinan det M dikali det buka kurung M det M atau M absolut ya. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan suatu matriks, diantaranya yang pertama ada metode Saros, yang kedua ada metode minor kofaktor. Di sini ada contoh ada penjelasan mengenai mencari determinan matriks menggunakan metode Saros. Apabila matriksnya berukuran 2 kali 2, maka rumus untuk mencari determinan adalah determinan dari matriks A, yaitu A. Di sini ada misal elemen A, B, C, D. Cara mencarinya adalah dengan A dikali D dikurang B dikali C. Nah, lalu apabila matriksnya berukuran 3 kali 3, maka rumus untuk mencari determinan adalah di sini kalau misalnya dia matriksnya 3 kali 3 ditambahin di bagian akhir ini ditambahin 2 kolom pertama dari matriks tersebut. Lalu dilakukan operasi yang sama dengan yang 2 kali 2. Lalu ada mencari matriks menggunakan metode minor kofaktor, yaitu dengan membuang baris. Di sini misalnya ada matriks 1 2 matriks berukuran 3 dikali 3. Di sini baris pertama dibuang dan kita tahulah gimana konsepnya. Dibuang baris pertama, ini dibuang baris pertama, dan ini operasinya. Lalu cara menghitung determinannya itu bisa menggunakan cara ini, yaitu A11 dikali alfa 11 ditambah A12 dikali alfa 12 ditambah A13 dikali alfa 13. Dihitung hasilnya itu, lalu determinannya ketemu. Begitu juga dengan membuang baris yang kedua, lalu membuang baris yang ketiga, itu sama aja. Pokoknya hasil akhir dari perhitungan ini itu harus sama semua. Jika di sini 22, di sini juga harus 22, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan baris yang ketiga. Lalu ada sifat determinan matriks. Diketahui matriks berjurus sangkar A, B, D, dan I. Satu, bila baris berunsur 0 semua, maka determinannya sama dengan 0. Bila satu kolom berunsur 0 semua, maka determinannya adalah 0. Bila dua baris pada masing-masing kolom berukuran sama, maka determinannya adalah 0. Bila dua kolom pada masing-masing baris berunsur sama, maka determinannya sama dengan 0. Bila dua baris bernilai sebanding, maka determinannya 0. Ini bila dua kolom bernilai sebanding, determinan 0. Bila satu baris merupakan jumlah dari dua baris lainnya, maka determinan 0. Bila satu kolom merupakan jumlah dari dua kolom lainnya, maka determinannya juga 0. Bila kelipatan satu baris dijumlahkan dengan kelipatan baris lainnya menjadi baris lainnya lagi, maka determinannya juga 0. Bila kelipatan satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan lainnya menjadi kolom lainnya lagi, maka determinannya sama dengan 0. Determinan matriks diagonal D sama dengan hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah D itu determinannya sama dengan hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Lalu di sini ada sifat lanjutan.
Yang pertama, bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Lalu selanjutnya, bila dari matriks A satu baris ditambah dengan baris lainnya atau dengan kelipatan baris lainnya menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Bila dari matriks A dua baris dipertukarkan tempatnya dengan kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan matriks B sama dengan minus determinan matriks A. Bila dari matriks A dua kolom dipertukarkan tempatnya dengan baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan matriks B sama dengan minus determinan matriks A. Mungkin lanjut aja. Di sini ada sifat lanjutannya lagi. Yang pertama, bila dari matriks A satu baris ditambah dengan kelipatan baris lainnya pada kolom yang sama menjadi matriks B, maka determinan matriks B sama dengan determinan matriks A. Bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Lalu bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kelipatan kolom lainnya pada baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan determinan A. Lalu ada lagi, bila dari matriks A satu baris dikali dengan nilai C adalah konstanta menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan konstanta determinan A. Lalu selanjutnya, bila dari matriks A satu kolom dikali dengan nilai C atau konstanta menjadi matriks B, maka determinan B sama dengan konstanta determinan A. Lalu ada lagi, bila determinan A sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Matriks ini berpangkat rank tidak penuh. Rank A sama dengan RA kurang dari N. Matriks A tidak mempunyai kebalikan atau inverse. Lalu selanjutnya, bila A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non singular. Matriks ini berpangkat rank penuh. Rank A sama dengan RA sama dengan N. Matriks A mempunyai kebalikan atau inverse. Lalu ada inverse matriks. Di sini ada rumusnya, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. A join adalah transpose dari kofaktor. Jadi dicari minor dan kofaktornya caranya seperti sebelumnya. Di sini caranya sama. Mungkin langsung aja lanjut. Buang baris ketiga. Ini juga masih sama. Nah, nanti kalau misalnya udah dilakukan operasi minor kofaktor, ketika matriks kofaktor udah ketemu sesuai yang pernyataan tadi, A join adalah transpose dari kofaktor. Nah, jadi matriks kofaktornya ini tinggal ditransposin aja, jadi itu sudah sama dengan A join-nya. Jadi dari soal ini hasil rumusnya itu misalnya udah ketemu semua, jadi tinggal dihitung aja ini penghitungannya. Jadi A inverse bla 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 hasilnya adalah ini. Nah, ini soal aja. Mungkin untuk dari materi 6 cukup sekian. Lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-7. Di sini ada materi mencari inverse matriks dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Berikut adalah cara mencari inverse matriks dengan metode Gauss-Jordan. Misalnya di sini kita mau mencari inverse A. Yang pertama itu dibuat dulu di matriks A, lalu dibuat semacam cermin dengan matriks identitas. Lalu nanti hasilnya itu bakalan yang sebelah kiri itu hasilnya identitas, yang sebelah kanan adalah inverse-nya. Dimana A sama dengan matriks, I sama dengan matriks identitas, A min 1 sama dengan inverse dari matriks. Dalam hal penyederhanaan baris elementer, gunakan fokus diagonal utama. Mungkin langsung aja. Misalnya kita mau mencari inverse dari sebuah matriks ordo 3x3. Ini contohnya, di sini ada A, ini matriksnya, lalu di sini ada matriks identitas. Nah, habis itu misalnya kita menggunakan metode Gauss-Jordan, itu nanti jadi gini bentuknya. Sebelah kiri ini matriksnya, lalu sebelah kanan itu adalah matriks identitas. Nah, di tengah-tengahnya ini dibuat semacam kayak cermin gitu. Untuk mencari inverse, gimana caranya matriks identitasnya bisa di sebelah kiri, terserah baris mau baris berapa ditambah, pokoknya mau dioperasin apa aja, asal pokoknya nanti
hasil akhirnya itu sebelah kiri nanti jadi matriks identitas dan sebelah kanan itu adalah hasil inverse-nya gitu. Pokoknya terserah mau dilakuin operasi apa aja. Misalnya di sini kita kurangin baris ketiga dengan 5 kali baris pertama. Baris ketiga dikurangi 5 kali baris pertama, lalu hasilnya ini. Dari matriks di atas kita tambahkan baris ketiga dengan lalu selanjutnya dari matriks di atas kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua, lalu ini hasilnya. Selanjutnya kita kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga, dan kita kurangkan juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga, hasilnya ini. Yang terakhir kita kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua, hasilnya ini. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kiri sekarang udah berubah menjadi matriks identitas, dan sebelah kanan itu bentuknya juga udah berubah. Nah, sebelah kanan ini adalah hasil dari inverse A tadi. Jadi konsepnya cuman mengubah bagian sebelah kiri itu menjadi identitas, dan sebelah kanan itu bakalan jadi otomatis jadi hasil dari inverse-nya. Jadi inverse dari matriks A tadi itu adalah ini soal aja. Mungkin sekian dari materi 7. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi 8. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu materi tentang kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contohnya masalah pengurutan atau sort, ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak hanya harus benar, tapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu, time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam 1 detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya, yang pertama, tiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tidak sama. Yang kedua, compiler bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara compiler dengan compiler lain tidaklah sama. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu yang pertama ada kompleksitas waktu dan yang kedua ada kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan n. Ukuran masukan n adalah jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Di sini ada contohnya misalnya ada algoritma pengurutan 1000 elemen larik atau array. Maka n dari algoritma tersebut adalah 1000. Lalu dicontoh lagi algoritma TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka n-nya sama dengan 100. Lalu dicontoh lagi algoritma perkalian 2 buah matriks berukuran 50 dikali 50, maka n-nya sama dengan 50. Dalam praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel n saja. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi. Yang pertama ada operasi baca atau tulis, lalu ada operasi aritmatika, tambah kurang kali bagi, lalu ada operasi pengisian nilai atau assignment, lalu ada operasi pengaksesan elemen larik, lalu ada operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Contoh operasi khas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik, operasi khasnya adalah perbandingan elemen larik. Algoritma pengurutan, operasi khasnya adalah perbandingan elemen, pertukaran elemen. Lalu ada algoritma penjumlahan 2 buah matriks. 2 buah matriks, operasi khasnya adalah penjumlahan. Algoritma perkalian 2 buah matriks, operasi khasnya adalah perkalian dan penjumlahan. Jadi ada contoh algoritma menghitung rata-rata sebuah larik atau array.
Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen AI, yaitu sum plus AI yang dilakukan sebanyak n kali. Kompleksitas waktu sama dengan Tn sama dengan n. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama Tmax n, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, yaitu kebutuhan waktu maksimum. Tmin n sama dengan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, kebutuhan waktu minimum. Lalu yang ketiga ada T average n, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata, average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Ini ada contoh lagi, algoritma sequential search, algoritma pencarian beruntun. Jumlah operasi perbandingan elemen tabel. Kasus terbaik ini terjadi bila A1 sama dengan X, maka nilai T min n-nya sama dengan 1. Kasus terburuk bila AN sama dengan X atau X tidak ditemukan, T max n-nya sama dengan n. Yang ketiga ada kasus rata-rata. Jika X ditemukan pada posisi kunci, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak sekali. T average, di sini misalnya T average n sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik sampai plus n dibagi n, atau sama dengan setengah dikali n dikali 1 plus n per n, atau sama dengan n plus 1 dibagi 2. Kompleksitas waktu asimptotik. Di sini misalnya ada Tn sama dengan 2n kuadrat plus 6n plus 1. Perbandingan pertumbuhan Tn dengan n kuadrat. Di sini misalnya n-nya sama dengan 10, Tn-nya sama dengan 261, n kuadrat sama dengan 100. Begitu seterusnya sampai yang terakhir ada n yang sama dengan 10.000, Tn-nya sama dengan 2 miliar bla bla bla, n kuadratnya sama dengan 1 miliar. Untuk n yang besar, pertumbuhan Tn sebanding dengan n kuadrat. Pada kasus ini Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh. Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorde n kuadrat dan kita tuliskan Tn sama dengan big O n kuadrat. Notasi O disebut juga dengan notasi O besar atau big O, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya Tn sama dengan O big O Fn, dibaca Tn adalah big O Fn, yang artinya Tn berorde paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan n0 sedemikian sehingga Tn kurang dari sama dengan konstanta Fn. Untuk n lebih dari sama dengan n0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk n yang besar. Di sini ada contoh ilustrasinya. Jadi ketika nilai n-nya itu melebihi atau sama dengan 0, maka bisa dilihat di sini CFN itu bakalan lebih besar dari TN-nya. Lalu di sini misalnya ada contoh soal, tunjukkan bahwa Tn sama dengan 2n kuadrat plus 6n plus 1 itu big O-nya sama dengan n kuadrat. Penyelesaiannya 2n kuadrat plus 6n plus 1 sama dengan big O n kuadrat, karena 2n kuadrat plus 6n plus 1 kurang dari atau sama dengan 2n kuadrat plus 6n kuadrat plus n kuadrat sama dengan atau sama dengan 9n kuadrat untuk semua n lebih dari atau sama dengan 1 ketika C sama dengan 9 dan n0 sama dengan 1. Lalu contoh lagi, tunjukkan bahwa Tn sama dengan 3n plus 2 itu big O nya sama dengan n. Penyelesaiannya adalah 3n plus 2 itu kurang dari atau sama dengan 3n plus 2n atau kurang dari sama dengan 5n. Untuk semua n lebih dari atau sama dengan 1 ketika C-nya sama dengan 5 dan n0 sama dengan 1. Teorema. Bila Tn sama dengan AM n pangkat m plus AM-1 dikali n pangkat m-1 plus bla 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 sampai dengan A1n plus A0 adalah polinom derajat m, maka Tn sama dengan big O nm. Jadi cukup melihat suku term yang mempunyai pangkat terbesar. Sini ada contohnya. Misalnya Tn sama dengan 5, itu 5 kan sama dengan 5 dikali n pangkat 0, maka big O nya itu sama dengan n pangkat 0 atau big O nya sama dengan 1. Lalu adalah yang kedua ada Tn nya sama dengan n dikali n-1 per 2 sama dengan sama dengan n kuadrat per 2 min n per 2, maka big O nya dilihat dari pangkat terbesar yaitu n kuadrat, maka jadi big O nya sama dengan n kuadrat. Yang ketiga ada 3n pangkat 3 plus 2n pangkat 2 plus 10, maka big O nya adalah n pangkat 3. Sini ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar.
Lalu ada urutan spektrum kompleksitas waktunya, bisa dilihat. Lanjut aja. Tugas. Mungkin sekian dari materi pertemuan 8. Kita lanjut ke materi pertemuan 9. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-9, yaitu materi tentang graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Di sini ada representasinya, yaitu pertama ada objek, yaitu nokta, bulatan atau titik. Lalu yang kedua ada hubungan antara objek, yaitu garisnya. Nah, di sini ada contohnya, ada 3 objek ABCD dengan garis-garis. Lalu ada definisi. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol vertices atau node. E merupakan himpunan sisi, edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf yang hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simbol pada graf dinomori dengan yang pertama ada dengan huruf, yaitu A, B sampai Z, atau bilangan 1, 1,2 atau 1, 2 atau seterusnya. Lalu ada huruf dan bilangan, yaitu ada A1, A2 dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan di simbol U dan simbol V dinyatakan dengan pasangan UV dan atau dinyatakan dengan E1, E2 dan seterusnya, sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Lalu ada contoh yang pertama. G1 adalah graf dengan himpunan simbol V dengan himpunan sisi E. Di sini ada simbol V yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu ada himpunan sisi E-nya. Ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya di sini misalnya kita contohin 1,12 berarti sisi yang ini dan seterusnya. Lalu di contoh yang kedua, G2 adalah graf dengan himpunan simbol V dan himpunan sisi E. V-nya di sini 1, 2, 3, 4, E-nya 1, 2, 3, 4, bla 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 seterusnya. Lalu di sini ada representasi yang E1, E2 tadi itu. Nah, di sini pada G2 ini pada sisi E3 yaitu 1,3 itu, dan sisi E4-nya yaitu pada sisi E3 itu kan sisinya pada sisi E3 itu 1,3, lalu sisi E4 itu 1,3 juga. Nah, kalau misalnya ada kondisi kayak gini itu dinamakan sebagai sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges. Lalu contoh yang ketiga adalah graf dengan himpunan simbol V dan himpunan sisi E. Di sini V masih sama, lalu di sini ada E-nya. Nah, pada sisi yang E8 ini 3,3 dinamakan gelang atau kalang loop. Jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Yang pertama, graf sederhana atau simbol graf, yaitu graf yang tidak mempunyai gelang atau maupun sisi ganda. Lalu sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Lalu ada graf tak sederhana, unsimple graph, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama ada graf ganda, yaitu multigraph, graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Lalu yang kedua ada graf semu, yaitu pseudograph, graf yang mengandung gelang loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Lalu jenis-jenis graf lanjutan berdasarkan orientasi arah pada sisinya. Yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Lalu selanjutnya ada graf berarah, directed graph atau digraph. Yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebut dengan busur arc, busur UV. Lalu ada simbol U-nya itu sama dengan simbol asal atau initial vertex, simbol V-nya yaitu simbol terminal atau terminal vertex. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan dirangkum dalam tabel gitulah ya. Lalu ada kardinalitas graf. Kardinalitas graf adalah jumlah simbol pada graf. Dinyatakan dengan E sama dengan garis tegak V. Jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan garis tegak E. Di sini ada terminologi istilah dasarnya, bisa dilihat. Ada adjacent, incident, isolated vertex, null graph, digi, path, cycle, connected subgraph, spanning subgraph, cut set, dan weighted graph.
Yang pertama ada adjacent atau bertetangga, yaitu dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Ini jadi contohnya. Di sini ada gambar. Lalu penjelasan adalah simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Lalu ada insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Sini ada gambar. Contoh ada gambar. Lalu penjelasan adalah sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tapi sisi 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Lalu selanjutnya ada isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Sudah ada contoh lagi. Pada gambar ini, simpul 5 adalah simpul terpencil. Lalu ada null graph atau empty graph atau graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut sebagai graf kosong. Ditulis dengan n, yaitu di mana n sama dengan jumlah simpul. Di sini ada contohnya. Kalau di atas adalah graf kosong n5 karena jumlahnya ada 5. Lalu ada degree atau derajat. Derajat satu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya dV, yaitu menyatakan derajat simpul V. Sini ada contohnya. Derajat simpul 1 sama dengan derajat simpul 4, yaitu 2. Derajat simpul 2 sama dengan derajat simpul 3, yaitu 3. Sisi terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang atau loop dihitung berderajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah D derajat V sama dengan 2G plus E. Di sini ada lanjutan degree. Simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting atau pendant vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V. Dalam hal ini, D in V sama dengan derajat masuk atau in degree itu sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan kalau D out itu sebaliknya, derajat keluar out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Dan derajat V sama dengan penjumlahan dari derajat in plus derajat out. Sudah ada contohnya. Derajat setiap simpul di sini bisa dilihat D in A nya sama dengan 2, D out A nya sama dengan 1, D in B 2, D out B 1, D in C 1, D out C 2, D in D 2, D out B 1. Pada graf berada G sama dengan V, selalu berlaku hubungan sigma sigma D in V sama dengan sigma dari penjumlahan dari sama dengan sigma D out V sama dengan garis tegak E gitu. Sehingga sigma D in V yaitu penjumlahan dari in-nya ini 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 itu hasilnya sama dengan yang sigma D out, yaitu 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan E. Lalu ada pad atau lintasan. Lintasan yang panjangnya ada N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 dan seterusnya sampai Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai N sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Lintasan sederhana atau simple pad yaitu jika semua simpulnya berbeda atau setiap sisi yang dilaluinya hanya sekali. Lalu ada lintasan tertutup atau closed pad, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lalu ada lintasan terbuka atau open pad, lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Lalu ada panjang lintasan, yaitu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Sini ada contohnya, sini ada graf. Lintasan 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. 1, 2 1, 2, 2, 4, 4, 3. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1 adalah lintasan sederhana dan tertutup. 1, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 3, 1.
Lintasan 1 2 3 4 2 bukan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. 1 2 4 4 3 3 2. Lalu ada lintasan 1 2 4 3 memiliki panjang lintasan 3. 1 2 2 4 4 3 1 2 3 3 lintasan. Lalu ada cycle atau siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Siklus sederhana atau simpul sirkuit jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Contohnya, lintasan 1 2 3 1 itu sirkuit sederhana. Lintasan 1 2 4 3 2 1 bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2 dilalui 2 kali. Lalu ada connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Lalu ada contohnya. Graf di samping merupakan graf terhubung kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasan. Sini ada contohnya. Yang di bawahnya, graf di samping merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Sini ada contohnya juga. Lalu ada subgraf atau upah graf dan komplemen upah graf. Misalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1 E1 adalah upah graf atau subgraf dari G. Jika V1 subsection dari V dan E1 subsection dari E, komplemen dari upah graf G1 terhadap G adalah graf G2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E min E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota E2 bersisian dengannya. Di sini ada contohnya, di sini adalah graf G1 tadi. Lalu ini adalah upah graf dari G1. Bisa dilihat di sini komponennya adalah dari sisi 14 45 14 45 53 34. Lalu di sini ada komplemen dari upah graf yang bersesuaian. Komplemen dari upah graf yang pertama ini. Lalu contoh lagi, tentukan komponen terhubung dari G V sama dengan VE di mana V sama dengan AB CD E F dan E sama dengan AD CD. Penyelesaian. Simpul A bertetangga dengan D, sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C. Simpul B, E, dan F merupakan simpul terpencil, sehingga ada G1 sama dengan V1 E1 dengan V1 sama dengan ABC ACD dan E1 sama dengan AD, CD. G2, V2, E2 dengan V2 sama dengan B dan E2 nya itu himpunan kosong. Lalu G3 nya V sama dengan V3 E3 dengan V3 sama dengan E dan E3 nya himpunan kosong. G4 sama dengan V4 E4 dengan V4 sama dengan F dan E4 nya adalah himpunan kosong. Dan V1 gabungan V2 gabungan V3 gabungan V4 sama dengan V. E2 gabungan E1 gabungan E2 gabungan E3 gabungan E4 sama dengan E. G1 irisan V2 irisan V3 irisan V4 sama dengan himpunan kosong. Sini ada penggambarannya. Lalu ada spanning subagraf atau upagraf merentang. Upagraf dari G1 sama dengan V1 E1 dan G sama dengan VE. Dikatakan upagraf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Soalnya di sini ada graf G. Di sini ada upagraf merentang dari G. Lalu di sini ada bukan upagraf merentang dari G. Lalu ada cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cutset selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya adalah jembatan atau bridge, yaitu himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung. Sini ada contohnya. Himpunan 1, 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cutset. Misalnya di sini ada graf dan di sini ada sisi 1,3
sini ada sisi berapa nih, 2, 6, 2, 5, 4. Jika 1,2 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi 12 dan 1,15 dibuang, graf tetap terhubung. Jika sisi dari himpunan 12, 15, 35, 34 yang katset tadi dibuang, graf tidak terhubung. Itu karena graf yang dibuang adalah katsetnya. Katset terjadi pada himpunan 12, 15, 35, 34, 12, 25, 13, 15, 12, 26. Lalu ada objektif graf atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap graf berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan misalnya jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan atau message dari sebuah simbol komunikasi ke simbol komunikasi lain, ongkos produksi, dan lain-lain. Istilah lainnya adalah graf berlabel. Di sini ada contohnya. Graf sederhana khusus. Yang pertama ada complete graph lengkap, lalu ada graf lingkaran, ada regular graph, graf teratur, lalu ada bipartite graph. Complete graph atau graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simbolnya mempunyai sisi ke semua simbol lainnya. Graf lengkap dengan n buah simbol dilambangkan dengan kn. Tiap simbol pada kn berderajat n-1. Jumlah sisinya adalah n dikali n-1 dibagi 2. Graf lengkap itu kn-nya itu n-nya minimal, n-nya lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 6. Nah, di sini ada contohnya. Lalu ada graf lingkaran. Adalah graf sederhana yang setiap simbolnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simbol dinyatakan dilambangkan dengan Cn. Jika simbol-simbol pada Cn adalah V1, V2 sampai Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3, titik sampai Vn-1, Vn dan Vn V1. Ada sisi simbol dari simbol terakhir Vn ke simbol pertama V. Di sini ada contohnya. Graf lingkaran Cn, n-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6. Lalu ada regular graph. Adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jika derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur derajat R dengan n buah simpul adalah nr dibagi 2. Sini ada contoh-contohnya. Sini ada contoh lagi. Misalnya sini n-nya 4, r-nya 3. Yang pertama, graf teratur berderajat 3 dengan 4 buah simpul. Lalu yang kedua ada graf teratur berderajat 3, r-nya 3 dengan 6 buah simpul, n-nya 6. Lalu yang ketiga ada graf teratur berderajat 3 dengan 8 buah simpul, n-nya 8, r-nya 3. Lalu ada bipartite graph. Adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G V1 V2. Graf bipartite lengkap, complete bipartite graph adalah jika setiap simpul V1 bertetangga dengan semua simpul di V2, dilambangkan dengan KMN. Jumlah sisinya sama dengan M dikali N. Sini ada contohnya graf bipartite G, V1 dan V2. Lalu ada contoh lagi. V1 misalnya ada V1 sama dengan ABD dan V2 sama dengan CEFG. Setiap sisi menghubungkan simbol di V1 ke simbol V2. Sehingga bentuk graf bipartite C6 adalah seperti ini. Lalu di contoh yang kedua lagi, graf bipartite lengkap K23, K33 dan K24 adalah di sini contohnya. Mungkin sekian video dari video saya yang ditujukan untuk mengganti kuis 2. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.